Selamat malam, saya Jul Cynthia, STB 182218 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu SAS, PAS, dan IAS untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah Cloud Computing. Langsung saja. Keberadaan cloud computing menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu dalam dunia bisnis. Cloud computing menawarkan kemudahan di mana kamu dapat menyimpan atau mengakses data dari berbagai lokasi secara online. Jika kamu ingin mulai mengadopsi teknologi cloud, setidaknya kamu harus memahami tentang model layanan cloud. Biasanya ada 3 model layanan cloud untuk dibandingkan. Yang pertama, Software as a Service atau SaaS. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS. Yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS. Pengertian SaaS. SaaS atau Software as a Service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan kamu gunakan seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Apa sih karakteristik dari SaaS? Yang pertama, dikelola dari lokasi pusat. Pelayanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan. Hal ini karena software tersebut dikelola secara terpusat. Yang kedua, dapat diakses melalui internet. Karena dikelola secara terpusat, untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan koneksi internet. Hal ini berarti segala hal yang berkaitan dengan penggunaan software bergantung pada kualitas internet tersebut. Yang ketiga, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Artinya, karakteristik lain dari SaaS adalah adanya pembaruan perangkat lunak atau perangkat keras yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Keuntungan dari SaaS, jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Ya, itu tadi adalah keuntungan dari SaaS. Apa sih kerugian dari SaaS? Kerugian atau kekurangan SaaS yang pertama, keamanan data, yaitu bersumber dari Gebler. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh SaaS adalah keamanan data. Dengan permintaannya yang terus meningkat dan bisnis ini semakin berkembang, permasalahan ini masih kerap terjadi. Yang kedua, perlu konektivitas internet. Seperti yang disampaikan sebelumnya, SaaS bertumpu pada layanan berbasis komputasi awan atau cloud computing. Dengan alasan tersebut, diperlukan koneksi internet untuk dapat mengaksesnya dengan maksimal. Tentu, hal ini akan menjadi kendala tersendiri jika perusahaan atau pengguna pribadi memiliki konektivitas internet yang buruk. Yang ketiga, adanya keterbatasan fitur.
Dalam beberapa kasus, terdapat penyedia layanan yang masih belum memiliki fitur yang lengkap meskipun pamornya sudah cukup baik. Oleh karenanya, sebelum menggunakan, perusahaan harus mengetahui betul apa fitur yang benar-benar dibutuhkan, serta memahami pelayanan apa saja yang diberikan penyedia jasa tersebut. Kapan kita menggunakan SaaS? SaaS mungkin menjadi opsi paling bermanfaat dalam beberapa situasi. Banyak sekali kegiatan dalam bisnis atau personal sangat membutuhkan layanan SaaS. Lantas, kapan harus menggunakan SaaS? Ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat aplikasi atau proyek dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Berikutnya, ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Selanjutnya, aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Contoh dari SaaS adalah, saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Ini adalah beberapa contoh SaaS yang populer termasuk Google G Suite, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Cisco WebEx, Office 365. Kita lanjut ke pengertian PaaS. PaaS atau Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kamu menggunakan layanan model SaaS, ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Karakteristik dari PaaS ialah, yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Yang kedua, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang ketiga, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan dari PaaS yaitu ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, maka kamu dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi, kamu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu, kamu juga bisa mendapat keuntungan PaaS seperti berikut. Yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Lalu, apa kekurangan dari PaaS? Yaitu beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditunjukkan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Kapan sih kita menggunakan PaaS?
ketika kamu ingin merampingkan alur kerja ke beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Sama halnya dengan SaaS, PaaS juga memiliki banyak contoh. Berikut beberapa contoh PaaS, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Forge.com, Google App Engine. Kita akan masuk dalam penjelasan IaaS. Pengertian dari IaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik dari IaaS, yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Yang ketiga, biaya bervariasi tergantung konsumsi. Yang keempat, layanan sangat skalabel dan banyak pengguna di satu perangkat. Keuntungan IaaS, sesuai yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, termasuk yang pertama, model cloud computing yang paling fleksibel. Yang kedua, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran, penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Yang ketiga, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Yang keempat, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Dan yang terakhir, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Lalu, kekurangan IaaS. Saat kamu menggunakan saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Kapan kita menggunakan IaaS? Yang pertama, sama halnya dengan SaaS dan PaaS, ada beberapa situasi khusus ketika IaaS paling menguntungkan. Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, kapan saja Anda tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Contoh populer dari IaaS yaitu DigitalOcean, Microsoft Azure, Google Compute Engine, Linode, Rackspace. Demikianlah penjelasan dari saya tentang SaaS, PaaS, dan IaaS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.